Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Fitriani Rizky, NIM 1901160 dari kelas 3C PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu dari mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak, yaitu yang salah satunya yaitu gangguan berbicara dan berbahasa atau speech delay. Nah, sebelum kita masuk pada inti materi, kita harus mengetahui apa sih itu speech delay. Speech delay itu adalah seorang anak bisa dikatakan mengalami speech delay ketika mereka belum bisa berbicara hingga menginjak usia 2 tahun. Seorang anak mengalami keterlambatan bicara bukan berarti ada sesuatu yang salah sedang terjadi. Penyebab speech delay pada anak, yaitu penyebab anak terlambat bicara bisa bermacam-macam, mulai dari kegagalan perkembangan bicara dan bahasa hingga ketidakmampuan bicara anak sama sekali. Nah, yang pertama, gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Gangguan perkembangan bicara dan bahasa adalah alasan umum untuk permasalahan keterlambatan bicara pada anak-anak. Gangguan belajar ini disebabkan oleh otak yang bekerja secara berbeda. Yang kedua, anak mungkin kesulitan menghasilkan suara, ucapan, menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi atau memahami apa yang orang lain katakan. Masalah bicara dan bahasa seringkali merupakan tanda awal dari ketidakmampuan belajar. Dan yang ketiga, kehilangan pendengaran. Penyebab speech delay pada anak berikutnya adalah kehilangan pendengaran. Masalah ini sering diabaikan, namun sebenarnya mudah diidentifikasi. Jika anak menunjukkan tanda-tanda keterlambatan bicara dan bahasa, sebaiknya lekas diuji pendengaran si anak. Yang keempat, hidup dalam lingkungan bilingual. Hidup dalam lingkungan bilingual atau menggunakan 2 bahasa dalam sehari-hari, meskipun ini hanya wajar bagi anak bilingual untuk mengalami keterlambatan bahasa, namun orang tua tetap harus tahu kapan waktu dan tepat untuk menggunakan 2 bahasa secara sekaligus. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, lahir prematur. Lahir dengan kondisi prematur dapat menyebabkan berbagai jenis keterlambatan perkembangan termasuk gangguan bicara. Nah, di sini ada beberapa cara mengatasi agar anak tidak terlalu mengalami gangguan bicara dan bahasa atau speech delay. Yang pertama, melatih komunikasi 2 arah dengan anak. Mengajak anak berbicara sangatlah penting untuk mencegah speech delay pada anak. Sering mengajak anak dengan mengobrol sejak dini dapat memicu keberanian anak untuk berbicara. Selain itu, merespon saat anak berbicara juga bisa jadi cara untuk mencegah gangguan bicara pada anak. Yang kedua, bermain permainan sederhana bersama anak. Nah, meluangkan waktu untuk bermain bersama anak juga dapat mencegah anak terlambat bicara saat bermain. Kita atau sebagai calon guru bisa mengajak anak berdiskusi sederhana tentang mainan anak maupun membuat cerita dari permainan tersebut. Yang ketiga, membaca buku, cerita atau dongeng anak. Membacakan buku pada anak dapat mencegah anak terlambat bicara. Nah, pasalnya anak membaca bisa menstimulus anak dengan pertanyaan atau diskusi sederhana tentang cerita di dalam buku tersebut. Selanjutnya, kegiatan atau hal-hal positif yang akan saya terapkan di lingkungan
lingkungan sekitar, yaitu mengajak anak dengan berkomunikasi dua arah, agar komunikasi dua arah ini sangatlah penting untuk pencapaian atau pencegahan speech delay pada anak. Sering mengajak anak mengobrol atau sering membacakan dongeng atau merespon saat anak berbicara juga bisa mencegah gangguan berbicara pada anak. Nah, kedua, mengajak anak bermain dengan hal-hal yang sederhana, contohnya bermain roller alfabet, yaitu mengenalkan huruf alfabet dari A sampai Z, sehingga dapat mengenal huruf-huruf. Kemudian mengajak anak mendongeng bersama. Nah, dengan membaca buku atau menceritakan hal-hal dongeng dapat mencegah anak terlambat berbicara. Pasalnya anak membaca bisa menstimulasi dengan pertanyaan atau diskusi sederhana tentang cerita di buku. Misalnya anak menanyakan apa sih itu tumbuhan, apa sih itu hewan, dan lain sebagainya. Nah, alasan mengapa saya mengambil materi tentang gangguan berbicara dan bahasa, yaitu sebagai pendidik atau calon ibu, saya tidak mau hal-hal seperti ini terjadi kepada kehidupan saya atau orang tua lainnya. Nah, agar menghindari terjadinya hal-hal seperti ini atau hal-hal yang tidak mengenakan pada anak, maka kita harus betul-betul atau menstimulasi perkembangan anak sejak dini dan mengenali sifat perkembangan dan pertumbuhan anak, sehingga gangguan bicara dan bahasa ini tidak terulang pada anak-anak yang akan datang. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.